Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Ada seseorang yang bertanya sebuah pertanyaan emas yang bisa jadi nih, ini juga pertanyaan yang ada dalam benak kamu, dalam diri kamu selama ini. Coba sekarang pikirkan apa yang menjadi keinginan kamu. Saya tahu, mungkin diri kamu sudah banyak nonton video Pagar Kehidupan, alhamdulillah banyak perubahan. Saya tahu, saya bersyukur. Tapi jujur deh, kayaknya ada tuh 1 atau 2, 3 hal dalam hidup kamu yang kok belum tercapai dengan baik. Nah, kalau ada, izinkan saya sebagai sahabat baik kamu di telingamu atau di depan matamu saat ini. Yuk kita bahas bareng-bareng secara perlahan-lahan, ringan to the point, kenapa diri kita bisa menjadi orang yang tidak seberuntung orang di sebelah kamu. Nah, ini menarik nih. Sekarang coba kalau kamu sedang ada di keramaian, lihat siapa orang yang di sebelah kamu. Lihat dia. Nah itu tuh, orang yang di sebelah itu bisa jadi dia lebih beruntung loh daripada kita. Kok bisa ya? Nih, saya kasih tahu penjabarannya. Ini menarik banget. Yuk. Jadi, kalau kita pikir-pikir teman-teman, ada banyak hal dalam hidup kita yang membuat diri kita tuh selalu bertanya-tanya. Nah sekarang ngomong-ngomong soal bertanya-tanya, saya ingin saya sendiri bertanya kepada kamu sebagai penonton atau pendengar setia saya. Coba tuliskan di komentar. Ceritakan di komentar diri kamu tuh mengenal Pagar Kehidupan udah berapa lama sih? Dan itu ceritanya bisa ketemu saya di Pagar Kehidupan tuh bagaimana? Ceritakan deh di komentar. Nanti saya jelasin kenapa saya menanyakan ini kepada kamu. Silakan diceritakan. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kita bicara suatu hal yang kayaknya belum tercapai, apapun itu, saya ingin menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, tapi mohon maaf nih kalau penjelasan saya mungkin belum pernah kamu dengarkan dan terdengar agak nyeleneh, tapi kalau direnungin ini benar juga. Nih saya kasih tahu. Setiap hal yang terjadi atau terkabul dalam hidup kita, itu adalah suatu hal yang sebenarnya menampar pipi kita. Tuh, kan? Bingung kan? Saya bilang apa? Bingung. Karena belum ada nih yang ngasih tahu begini. Iya nggak? Saya ulangi lagi ya. Semua hal yang terjadi atau terkabul dalam hidup kita, itu sebenarnya adalah sebuah hal yang menampar pipi kita. Nih, saya kasih tahu penjelasan atau maksudnya. Gini, coba pikirin hal apa yang kamu minta kepada Tuhan, atau sering kamu doakan, kemudian hal itu terkabul. Pikirin hal itu apa? Sudah. Nah, sekarang coba dipikirin deh. Bukankah setiap hal yang kamu mau, itu ada perjuangannya ya? Benar? Apapun yang kamu minta, secara sadar atau tidak, kita pasti melalui sebuah fase atau yang namanya proses perjuangan. Betul? Nah, sekarang, kalau direnungin, sadar nggak sih kamu? Diri kamu bisa mencapai titik ini, itu karena kamu tidak pernah mempermasalahkan tamparan-tamparan yang terjadi di masa lalu kamu kan, ketika kamu memperjuangkan hal ini dulu. Nih, apapun yang kita mau, itu butuh perjuangan. Setiap orang itu menjadi gagal dan berhasil, masalahnya sepele. Karena setiap orang memberikan definisi kegagalan itu berbeda-beda. Saya ulangi, setiap orang untuk mencapai sebuah goalnya membutuhkan proses. Setuju? Nah, di setiap proses, itu masing-masing orang ada yang berhenti, ada yang terus maju. Betul? Kenapa bisa ada orang yang maju, dan kenapa bisa ada orang yang berhenti di tengah jalan? Jawabannya sederhana. Karena mereka punya penafsiran yang berbeda-beda dengan hal yang namanya tantangan atau cobaan. Nih, sekarang saya tanya kepada kamu. Diri kamu tadi udah setuju dengan saya bahwa memang benar mas, semua hal itu butuh proses, betul? Sekarang lihat apa yang sudah terjadi atau terkabul dalam hidupmu selama ini. Ada prosesnya nggak?
Ada. Kok kamu nggak ngeluh dengan prosesnya? Kok kamu nggak berhenti dulu? Kenapa? Kenapa bisa nggak berhenti? Kenapa diri kamu nggak ngeluh? Karena diri kamu menganggap proses itu bukan sebagai sebuah halangan, tapi sebuah tantangan. Betul nggak? Setiap orang itu bisa mencapai goalnya apapun itu. Saya ulangi, ini benar deh. Benar banget. Saya sudah buktikan ini. Setiap apapun yang kamu minta, itu sebenarnya bisa terjadi, bisa terkabul seizin Tuhan, tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan sebuah halangan yang terjadi ketika kita berusaha menuju goal itu. Ada orang yang mendefinisikan sebuah halangan itu sebagai sebuah cobaan yang berat. Otomatis ketika dia menganggap itu cobaan yang berat, cara dia berusaha pun akan empot-empotan. Akan bersusah payah, aduh ini cobaan yang berat, aduh gitu. Tapi di sebelah dia, ada orang yang mungkin memiliki sebuah halangan yang lebih berat daripada dia malah enjoy aja. Kenapa? Karena bagi dia itu tantangan, bukan cobaan yang berat. Sehingga, karena dia menganggap itu sebagai sebuah tantangan, dia menganggap itu sebagai sebuah bagian dari proses. Dia nggak menganggap itu sebagai sebuah cobaan yang berat, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah azab karena dosanya dia sendiri di masa lalu, dia nggak menganggap itu sebagai sebuah kesialan yang seolah-olah hanya dia sendiri yang menerima gitu, tapi dia menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Sekarang saya minta tolong coba kamu renungin diri kamu sendiri dan permintaan kamu. Halo? Saya minta tolong sekarang juga coba kamu pikirkan keinginan kamu, doa-doa kamu, apa yang kamu mau. Pikirkan dan renungkan. Ketika diri kamu menghadapi sebuah halangan untuk menuju itu semua, jujur, selama ini kamu menganggap itu sebagai sebuah cobaan, kutukan, atau tantangan. Apapun yang menjadi definisi dan tafsiran kamu akan halangan tadi, itu menentukan loh, kamu bisa mendapatkan yang kamu mau atau tidak. Saya ulangi, apapun bentuk definisi yang kamu berikan terhadap sebuah halangan yang ada ketika kamu melakukan proses menuju apapun yang kamu mau tadi, definisi itu menentukan kamu menjadi si gagal atau si berhasil di kemudian hari. Sekarang coba jujur pada saya, katakan dari dalam hati. Kamu menyebut halangan itu sebagai tantangan atau cobaan. Jujur, katakan dari hati. Renungkan. Nah, sampai menit ini biasanya kamu sudah mulai tertampar. Waduh mas, betul banget. Lagi-lagi saya tertampar nih dengan pagar kehidupan. Bener mas, saya setuju banget. Terus mas, kalau saya udah terlanjur nih mas, menganggap ini semua sebagai sebuah cobaan atau hukuman dari Tuhan, saya ini harus bagaimana? Pesan saya cuma satu. Saya akan mengajarkan sebuah ritual yang membuat kamu jadi terbebas dari itu semua. Mau ya? Mau? Oke, ada syaratnya nih. Syaratnya gampang. Kamu cukup mengikuti instruksi saya satu demi satu, maka ini semua akan beres. Mau ya? Mau? Oke. Sekarang coba kalau kamu bisa, coba duduk dulu deh. Duduk dulu. Ya, cari tempat duduk, atau duduk di kasur, atau duduk di ubin, atau di tanah, nggak apa-apa. Yang penting duduk dulu. Duduk. Sudah? Nah, sekarang kamu ikuti saya. Saya ingin menyuruh kamu sekarang juga angkat tangan kananmu. Iya, angkat tangan kananmu sekarang. Kemudian sekarang tangan kananmu itu kamu taruh di pipi kananmu. Ayo, ikutin dulu. Sudah? Kemudian kamu tepok tuh pipi kananmu. Ayo tepok. 1, 2, 3. Tepok terus. Tepok. Pok, pok, pok. Nah, dari situ sekarang kamu ikuti perkataan saya dengan suara lantang ya. Ikuti perkataan saya dengan suara lantang. Ikuti begini. Saya mau berhenti. Saya mau berhenti menjadi Tuhan. Saya bukan Tuhan. Saya tidak berhak menuduh Tuhan saya macam-macam. Saya bertobat. Dah, selesai. Hentikan tepokan kamu. Teman-teman sadar nggak sih? Coba, sekarang kita renungin deh. Kita ini sering kali menuduh Tuhan kita itu dengan tuduhan yang macam-macam loh. Hanya karena kita mungkin banyak hal yang menghalangi, terus kita menganggap itu cobaan yang terlalu berat. Atau bahkan, celakanya lagi, kita menuduh Tuhan kita seolah-olah benci sama kita gitu. Wah, saya ini gini mas, gara-gara dulu saya melakukan dosa besar ini. Loh, kamu udah minta ampun belum? Udah, ya udah selesai.
Ya tapi mas ada impactnya mas, ada efeknya mas. Sekarang saya dihukum karena dulu saya pendosa yang begini begitu. Loh. Sabar. Tuhan itu maha pengampun lagi maha penyayang kok. Kenapa sih kok kita seneng banget gitu loh nuduh Tuhan kita tuh dengan tuduhan yang aneh-aneh gitu loh. Tobat. Saya bilang apa tadi? Tobat, jangan jadi Tuhan. Sekarang saya minta tolong diri kamu secara jernih. Pikirkanlah hal-hal yang logis. Mungkin gak Tuhan yang katanya benci kamu itu bisa memberikan kamu makan dan minum sampai detik ini kalau benar-benar dia benci kamu? Mungkin gak diri kamu betul-betul diberkahi dengan berkah yang banyak sampai saat ini? Tuh lihat anak tuh kalau punya anak. Tuh lihat kesehatan kamu kalau kamu sehat. Lihat tuh duit yang masuk dari rekening kamu tuh. Mungkin gak itu semua bisa terjadi kalau Tuhan benar-benar benci kamu? Pikirin deh. Gak logis kan? Logis gak? Gak logis. Kalau gitu ngapain kita nuduh macem-macem sih? Iya gak sih? Iya kan? Nah, dari situ ayo dong. Sekarang juga rubah pandanganmu tentang perjuanganmu. Semua hal itu butuh proses loh. Kamu mau dapat pasangan, mau sukses dalam karir, mau sukses dalam kesehatan, semua butuh proses. Nikmatin aja prosesnya dengan mulai berhenti nuduh Tuhanmu dengan tuduhan yang macem-macem. Mulai dari situ dulu. Bisa nggak? Coba saya nanya, bisa nggak? Kalau bisa buktiin. Nah, dari situ baru nih, sekarang saya ingin memberikan kamu sebuah cara sederhana untuk memudahkan kamu menghadapi halangan tadi. Kalau kamu ingin dimudahkan dalam menghadapi halangan apapun dalam hidup kamu, gampang. Ayo buat dirimu sering tertawa. Saya ulangi, buat dirimu sering tertawa. Caranya gimana, Mas? Ada 2 cara. Pertama, kamu di YouTube sekarang kamu cari hewan-hewan lucu atau YouTuber lucu yang kamu suka atau mungkin komedian lucu, acara-acara lucu yang kamu suka, tonton video itu dan buat dirimu ketawa. Kalau diri kamu juga tidak bisa tertawa dengan itu semua, saya punya sebuah teknik itu namanya teknik hahaha. Apa? Teknik hahaha. Apa itu, Mas? Nih. Sekarang saya ingin mempraktekannya bersama dengan kamu. Ya, mau ya? Sekarang saya ingin kamu coba ikuti perkataan saya. Katakan, ha-ha-ha. Ayo. Katakan lagi, ha-ha-ha. Katakan lagi, ha-ha-ha. Katakan lagi terakhir, ha-ha-ha. Nah, kamu sadar nggak tuh bibirnya kok makin naik? Padahal nggak pengen ketawa, tapi kok tiba-tiba kayak pengen ketawa, naik sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kata ha-ha-ha tadi mencerminkan sebuah hal yang membuat kamu ketawa, walaupun nggak tahu apa itu. Sekarang masih mau bilang ketawa itu susah. Sekarang masih mau ngomong kalau menjadi orang yang tertawa itu tidak mudah. Kenapa sih kok suka banget membuat diri kita ribet? Kenapa? Emang enak ya ribet? Nggak enak. Nah, sekarang diri kamu udah jelas ya. Apapun yang menjadi goal kamu, saya doakan semoga semuanya tercapai semudah-mudahnya, tapi kita harus realistis. Setiap goal kita, tujuan kita, doa kita butuh proses, dan setiap proses ada halangannya. Sekarang saya sudah mengajarkan kepada kamu bagaimana mendefinisikan atau menghadapi kegagalan ataupun halangan tadi. Ya. Jadikan video ini sebagai rujukan kamu ketika kamu mulai putus asa. Tonton video ini berulang kali dan kalau kamu suka video ini, klik dong jempol ke atasnya karena itu sangat membantu saya banget ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Kamu adalah sahabat baik saya. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.